Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Yang saya hormati Abah Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Khairatin Idawati selaku pencetus program Pasti Aksi Literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidami selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Mu'min Putri. Yang saya sayangi kedua orang tua saya dan teman kelas 6 yang berbahagia, teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Novia Layli Mutahharoh dari kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Mu'min Putri. Di sini saya akan menerangkan tentang menjauhi istri pada waktu haid, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Makna globalnya, darah haid itu kotoran. Makanya ketika istri haid itu, ketika seorang istri haid, pasangan suami istri itu tidak boleh bersetubuh. Boleh bersetubuh ketika si istri sudah suci, ya. Sudah suci dan menyetubuhinya itu lewat jalan kubul, bukan dubur. Jadi nggak boleh ya lewat jalan belakang, nggak boleh, harus lewat jalan belakang. Terus perempuan istri itu tempat lahan bercocok tanam dan tempat keturunan si suami. Makanya si istri itu harus disetubuhi, tapi nggak boleh ketika haid. Yang selanjutnya yakni asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya orang Yahudi ketika istrinya haid itu tidak mengajaknya makan, minum, enggak ngajak ngapain bersama. Maka Rasulullah ditanyai tentang hal ini. Maka Rasulullah menjawab, makan, minum, ngapa-ngapain itu enggak apa-apa bersama, kecuali yaitu bersetubuh. Yang kedua dari Jabir, bahwasanya orang Yahudi berkata ketika istrinya haid itu nggak boleh, ketika istrinya haid itu menyetubuhinya lewat jalan belakang. Jika menyetubuhinya lewat jalan belakang, maka anaknya akan menjadi juling, matanya juling. Maka turunlah ayat ini, ayat tadi, istri itu tempat atau lahan bercocok tanam si suami dan tempat keturunanmu, maka harus disetujui. Lanjut, kandungan hukum dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Yang pertama, apa yang dijauhi ketika istri, apa saja yang harus dijauhi ketika istri haid menurut Ibnu Abbas dan Ubaidillah Asilmi itu seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh itu nggak boleh yang kedua dari menurut Abu Hanifah dan Imam Malik itu cuma antara pusar sama lutut, itu yang harus dijauhi. Yang terakhir itu menurut Imam Syafi'i yakni tempat keluarnya kotoran saja yang tidak boleh
yang harus dijauhi ketika istri haid. Nah, menurut Tarji, yakni kitab ini kitab tafsir ayat-ayat ahkam, menurutnya itu yang sepakat itu yang B, yakni antara qusar sampai wudhu. Yang kedua, apa kafarat ketika seorang suami itu menyetubuhi seorang istri ketika haid? Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah itu tidak ada kafarat, cuma bertaubat, yakni beristighfar. Lanjut, kalau menurut Imam Ahmad itu bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Terus yang kandungan hukum yang ketiga, berapa lama masa haid? Yang pertama, menurut Abu Hanifah dan At-Tauri, paling pendek itu 3 hari, paling lama itu 10 hari. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu paling pendek 1 hari, paling lama 15 hari. Kalau menurut Imam Maliki tidak ada batas pendek atau lamanya haid, cuma menurut kebiasaan si perempuan tadi. Yang keempat, kapan dibolehkannya istri ketika haid itu disetubui? Yang pertama, menurut Abu Hanifah itu ketika darahnya si istri tadi sudah berhenti. Jadi kalau sudah berhenti udah nggak apa-apa disetubui. Kalau menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu ketika si istri benar-benar suci. Jadi kalau kayak tadi cuma berhenti saja itu nggak boleh, harus benar-benar suci sampai mandi besar. Yang ke C itu menurut Mujahid dan At-Tawus, yakni cuma farjinya ini cuma dibasuh dengan air lalu berwudu, nggak boleh maka nggak apa-apa di Terus yang terakhir, yang kelima, apa saja yang dilarang perempuan ketika dalam keadaan haid, yakni sholat, puasa, tawaf, masuk masjid, membaca mushaf atau memegang mushaf, dan yang terakhir itu bersetubuh. Semuanya semuanya itu dari sholat sampai bersetubuh itu mutlak tidak boleh. Yang terakhir yakni hikmah tasyrik. Hikmah tasyrik dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223, yakni seorang istri ketika haid itu sama seperti orang yang sakit. Makanya suami itu nggak boleh menyetubuhinya. Sudah sekian dari penjelasan saya tentang menjauhi istri ketika haid tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.